Bapak Diyu, selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya nih Pak? Puji Tuhan, sampai sekarang masih sehat-sehat. Sehat Pak ya. Kebetulan kita memang saat ini musim sakit Pak ya. Ya, Namanya siswa yang sakit. Ya. Saya pun hari ini agak dulu Pak ya. Nah, tapi dokter kesehatan Pak ya. cuaca juga terus sebentar panas, sebentar hujan. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak ya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi pada pagi hari ini. Begini Pak, jadi tujuan kita ya kali ini ya, kita itu akan membahas mengenai hasil observasi ya, observasi yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu ya. Waktu itu saya juga melakukan observasi ketika Bapak mengajar Pak ya. Dan hal ini saya akan menyampaikannya kemudian memberikan umpan balik. Bagaimana Pak tanggapan Bapak tentang hal ini? Ya saya setuju Pak. Saya juga sangat senang sebenarnya mulai sedikit dulu juga terutama waktu Bapak pada saat pembelajaran pada saya mengajar, waktu Bapak saya mengamati ada buku juga sedikit karena memang sudah lama juga tidak seperti di supervisi jadinya, tapi saya senang karena di situ Bapak menjelaskan tujuan agar juga saya nanti ada umpan balik yang bisa dilihat dari pembelajaran yang saya lakukan. Baik Pak, jadi perasaan Bapak bagaimana Pak setelah kemarin kita observasi ya, saya mengamati teknik dan kegiatan Bapak mengajar di lapangan. Bagaimana perasaan Bapak? Perasaan kemarin agak sedikit ya, ada deg-degan, ada juga ada bertanya-tanya juga ada gimana ya hasil pengamatan saya, walaupun sepertinya saya mengajar sudah sesuai dengan yang sehari-hari saya lakukan dengan beberapa langkah-langkah dan prosedur yang sudah saya lakukan, namun memang tetap ada rasa namanya dinilai Pak ya, namanya diperhatikan, diamati, tetap pasti ada perasaan kita ini benar kayak saya ngajarnya udah pas nggak ya, jadi anak-anak ini bagus nggak ya, antusias nggak ya, seperti itu. Walaupun saya sudah lama mengajar tapi tetap ada ketika diamati pada waktu itu rasa sedikit kita juga seperti kayaknya dua waktu ketika kuliah 2010, jadi kayaknya ada pamong kayak gitu. Di Pak ya. Oke Pak, jadi Bapak merasa deg-degan Pak ya. Tetapi seharusnya santai saja Pak ya, santai saja karena pada dasarnya semua guru itu yang pasti profesional di bidangnya Pak ya. Baik Pak, bagaimana Bapak menilai performa Bapak, penampilan Bapak kemarin ketika Bapak sedang diobservasi itu? Bagaimana Bapak menilai kompetensi diri Bapak? Ya, saya menilai baik karena untuk mengajar sebelum melakukan pembelajaran, mempersiapkan semuanya itu tentu kita memperhatikan hal-hal yang menjadi persiapan untuk kita mengajar. Misalnya membuat PPP, perencanaan pembelajaran, kemudian mengatur situasi kelas, menguasai siswa, kelas dan lain sebagainya. Dan itu saya rasakan, saya lihat, saya mampu lakukan. Hanya memang di dalam proses pembelajaran tetap ada satu dua hal mungkin yang kelewatan ataupun yang di luar dari rencana pembelajaran yang saya harapkan terjadi pada saat proses ini. Nah, situasinya memang situasional, memang beberapa hal mungkin yang dilakukan hanya itu ada yang tidak pas atau tidak sesuai.
kekurangan, begitu Pak ya. Nah, kalau kita rating nih Pak dari 10 sampai 100, kira-kira penampilan Bapak kemarin itu berapa itu Pak? Di ratingnya berapa? Kalau saya nilai Pak ya, kalau saya nilai saya ada di rentang 80 sampai 90. 80 sampai 90. Karena saya berpikir ya, saya melakukan semua tahapan saat seorang guru melakukan pembelajaran di kelas. Saya pikir melakukan semua itu saya bisa masukkan kategori saya di rentang 80 sampai 90. Kalau dari saya pribadi. Baik Pak, memang ya Pak ya, kita harus percaya di sini apa yang kita lakukan. Karena itu bagian dari memotivasi diri. Ya. Nah, betul sekali Pak ya, saya setuju juga dengan perkataan Bapak ya, bahwa Bapak merasa diri Bapak di angka 80 sampai 90 ya. Nah, dan izinkan saya Pak ya memberikan kembali terkait itu Pak ya, terkait observasi yang kita lakukan. Jadi saya mengamati ya saat Bapak melakukan observasi di lapangan itu sudah baik Pak ya. Nah, dan saya setuju dengan rating yang Bapak dari junior di Bapak sendiri, Bapak di 90-an Pak ya. Bagus karena saya lihat dari RPP yang Bapak buat ya, sudah nampak semuanya ya, ada tahap-tahapnya sudah Bapak bicarakan dengan cara baik Pak ya. Nah, tapi tadi Bapak hanya mengatakan saya ada beberapa pertanyaan. Menurut Bapak apa itu Pak? Baik, kalau melihat kekurangan memang saya menemukan ada beberapa. Tapi setidaknya satu yang saya melihat dan ini berpengaruh terhadap proses belajar itu adalah motivasi anak-anak, motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran olahraga. Karena kita ketahui memang olahraga ini, ya walaupun banyak orang bilang rajin olahraga enak ke lapangan, tapi kita yang sehari-hari ada di lapangan dan mengamati dengan langsung bagaimana berinteraksi, sebenarnya tidak semuanya itu senang dengan beraktivitas. Apalagi 2-3 tahun belakangan ini kita setelah COVID, anak-anak lebih intens dengan penggunaan HP. Itu semua mengurangi aktivitas fisik, aktivitas gerak motorik yang sebenarnya itu harus mereka tingkatkan sebagai dasar supaya tubuh mereka terbiasa dengan aktivitas fisik. Nah, kalau kita merujuk ke belakang dari zaman COVID itu dari 2020, 2021 ini kan generasi anak-anak yang sebenarnya lulus zaman COVID ya Pak ya. Nah, karena mereka tidak terbiasa dengan aktivitas gerak, kemudian kemampuan motorik yang terbatas. Kalau dulu kegiatan ekskul dibatasi, tidak boleh apa-apa, tidak boleh ada keramaian, tidak boleh kegiatan di luar dengan mengumpulkan orang yang ramai ya Pak ya, dibatasi semua. Jadi anak-anak lebih bersifat individualistis. Mereka banyak di rumah menghabiskan waktu sendiri dengan gadgetnya, sekolah online atau semua kan. Iya. Jadi dengan pola ini dalam 1-2 tahun mereka sepertinya sudah terpola dengan kegiatan itu, sehingga masuk di SMA setelah 2-3 tahun ada di dalam kondisi mereka harus olahraga bersama-sama, memakai tubuhnya, memacu tubuhnya untuk bergerak, melakukan aktivitas. Nah, di sini saya menemukan kendala yang sebenarnya kendala itu sudah ada dan dimulai dari mereka SMP. Memuncaknya mereka di SMA. Ini ada kesulitan di situ. Sehingga ketika kita ajak untuk mereka, ayo kumpul semua, saya sampaikan di pembelajaran karena harus begini, harus melakukan teknik dasar misalnya sepak bola yaitu passing, kontrol, dribbling, kalian harus seperti ini, saya sampaikan. Jadi mulailah mereka
ada yang kita perhatikan dari raut mukanya tidak terlalu begini, lalu Pak nggak bisa Pak, lalu lagi kita lakukan itu dalam jam pelajaran yang sudah mulai agak panas, nah, mereka mulai lumayan menjadi tantangan mereka. Ditambah lagi keadaan anak-anak yang kalau kita lihat sekarang Putri sudah pintar ini apa perawatan kalau kita lihat sekarang ini. Nah sekarang sudah muncul kan fenomena anak pelajar ini skincare. Ya. Kok perawatan kami Pak, aduh nggak panas sedikit mereka udah dulu saya dulu aku kok pakai tabir surya apa sunscreen dan sebagainya, jadi panas sedikit lama sedikit mereka udah mulai gelisah. Nah jadi pengennya alasannya mulai muncul alasan sakit, saya lagi ini Pak, bukan halangan Pak, dan mulai mencari alasan-alasan untuk supaya tidak beraktivitas. Nah sedikit banyak hal ini mempengaruhi juga kelancaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang harus mereka kuasai. Padahal sebenarnya dalam olahraga pendidikan itu memang tidak diwajibkan salah satu siswa atau peserta didik itu menguasai setiap cabang olahraga. Nah, karena ini sifatnya pendidikan, jadi mereka mengetahui konsepnya seperti ini, oh main bola seperti ini, tekniknya ini, begini step-stepnya melakukan teknik ini, sudah mereka lakukan. Nah, terlepas mereka bisa atau tidak, sebenarnya bukan itu sudah bisa. Nah, kecuali ini masuk di olahraga prestasi, nah itu masuk di pembinaan klub, boleh. Mereka yang tidak bisa tentang bola, tidak bisa masuk, kita 5 gol, 6 gol, dikasih tantangan, sudah tahu. Tapi kalau olahraga pendidikan, mereka sifatnya memaksimalkan kemampuan gerak mereka supaya tubuh mereka bugar, sehat untuk bisa menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari. Tujuannya itu yang dikemas ke dalam olahraga-olahraga dan permainan. Jadi tujuannya. Ya, jadi salah satu kekurangan itu adalah bagaimana membangkitkan motivasi, ya motivasi siswa itu untuk belajar materi gerak itu Pak ya. Nah, kemarin kan yang Bapak ajarkan itu materi gerak, khususnya dalam permainan sepak bola Pak. Baik Pak, ada nggak Pak cara Bapak untuk membuat mereka ini ya termotivasi ya? Nah tadi kan karena alasannya itu karena generasi kopi begitu ya, menjadi generasi mager ya. Nah ada nggak teknik Bapak untuk membuat mereka itu kembali termotivasi untuk bergerak begitu? Nah khususnya pelajaran. Ya memang beberapa di antaranya saya mencoba untuk mencari cara agar mereka itu aktif dan mau. Di antaranya saya melakukan bentuk pemanasan ataupun warm up yang lebih bervariatif. Kalau sebelumnya mereka melakukan pemanasan secara statis dinamis, nah kalau ini saya libatkan ataupun saya ajak untuk melakukan games ataupun permainan-permainan yang mengarah ke teknik yang akan mereka pelajari nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kita berikan pemanasan-pemanasan yang lebih mengarah ke dynamic warm up. Jadi mereka lebih banyak bergerak dalam permainan supaya mereka tidak tahu bahwa oh kalian disuruh main ini sebenarnya untuk meningkatkan heart rate-nya, kemudian menyiapkan otot-ototnya. Kalau sebelumnya kita cuma 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8, 2 kali 8 statis dinamis, nah ini kita bawa mereka ke dalam pola yang berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, jadi mereka lebih merasakan oh ini ada gerakan baru. Jadi mereka lebih ada saling tahu dan juga mereka lebih menurut dari itu. Nah kemudian kita coba untuk menggunakan ataupun memakai alat-alat bantu yang lebih variatif dan juga lebih variatif dan juga lebih beragam cara atau metode untuk menggunakan hal tersebut. Kalau sebelumnya saya hanya memakai pun itu untuk masuk ke tekniknya langsung cara dribble, kita minta mereka dribble zigzag. Nah kali ini kita pakai pun itu
masuk juga di dalam game, di dalam permainan. Jadi alat itu dipakai dan kita modifikasi masuk ke dalam pemanasan, tidak hanya dipakai pada gerakan inti atau teknik-teknik inti yang kita lihat. Jadi mereka kita bawa dalam permainan dengan alat-alat tersebut. Sebenarnya memang satu lagi kekurangan yang saya sampaikan tadi, ada keterbatasan alat itu Pak. Dengan jumlah siswa yang sebenarnya 30-an untuk bola kaki yang cuma satu, nah itu tidak bisa memfasilitasi semua anak untuk aktif. Jadi kebanyakan mereka lebih menunggu antrian giliran. Nah itu dengan waktu 5 menit mereka menunggu, sebenarnya itu sudah menimbulkan rasa bosan. Mereka tidak ngapa-ngapain, berjemur, jadi itu sedikit berpengaruh. Sedikit banyak memberikan pengaruh, ya walaupun tidak terlalu signifikan, tapi kalau itu terus dalam 2-3 minggu pertemuan mereka akan lebih banyak nganggur, saya pikir akan lebih banyak dampaknya signifikan. Makanya memang kesulitan saya sebenarnya tadi itu sebenarnya yang dibantu dari generasi mereka COVID yang individualistis dengan ide dan segala macam, ditambah juga sarana prasarana yang kurang, sehingga mereka lebih banyak nganggurnya, waktu itu tidak efektif, tidak bisa kita maksimalkan. Ini kendala-kendala. Tapi saya berusaha tadi itu, salah satunya dengan membawa aktivitas mereka lebih variatif, membawa ke permainan supaya mereka lebih anak-anak kan, kalau juga permainan kan perasaan yang aneh-aneh yang agak lucu-lucu sedikit, mereka lebih semangat. Usaha saya sementara itu karena melihat mereka yang kurang aktif tadi. Walaupun sebenarnya tidak semuanya Pak. Nah, sasaran saya sebenarnya kepada peserta yang putri. Kalau putri ini itulah tadi. Kalau putra sih, senang-senang aja. Kebanyakan senang. Tapi putri yang sebenarnya sasaran saya bagi karena itu kita. Tapi memang lebih ke putri sih Pak. Kalau untuk motivasi yang lebih kurang ini, kita peserta dia. Baik, jadi Bapak sudah melakukan usahanya seperti memberikan atau melakukan dinamik warm up sebelum melakukan teknik dasar sepak bola ya. Saya perhatikan juga kemarin supaya kemudian mau lebih variatif lagi ya dalam metode mengajarnya ya. Nah, kemudian tadi Bapak juga ada menyebutkan tentang kekurangan fasilitas ya Pak ya, media belajar Bapak khususnya bola ya atau yang lain ya. Nah itu juga ternyata menghalangi saya pembelajaran supaya lebih efektif gitu. Nah, ada nggak dari usaha Bapak untuk memenuhi fasilitas tersebut Pak? Apa yang Bapak lakukan untuk mengadakan media pembelajaran supaya pembelajaran itu efektif? Iya, jadi melihat kondisi kemarin juga, jadi saya sempat berpikir juga bagaimana cara supaya bisa memaksimalkan ataupun lebih mendorong mereka dan lebih menjangkau anak-anak yang kalau kita lihat sekarang memang tidak terlalu aktif dan terlalu menyukai dengan aktivitas fisik dan olahraga. Jadi saya sempat berpikir juga dari kesempatan kemarin yang itu seminggu 2 minggu berpikir sepertinya dengan zaman yang sekarang mereka lebih menyukai era digital Pak ya, gadget, kemudian media-media sosial, konten-konten video dan lain sebagainya. Saya berpikir bagaimana media pembelajaran ini harus lebih variatif. Saya berpikir menggunakan media YouTube lewat tutorial atlet favorit yang sering muncul di TV-TV, yang sering dipakai untuk di-endorse untuk iklan sampo, kemudian iklan face wash mencuci muka. Kalau kita lihat kan anak-anak kecil kan kalau kayak di TV ada Pratama Arhan yang memainkan sepak bola yang nakal, jadi mereka suka. Kita lihat di tutorial YouTube ada nggak atlet sepak bola yang bisa kita pakai supaya mereka bisa lihat, oh dia mau kegiatan teknik ini seperti ini.
dengan model-model bintang pemain sepak bola yang menjadi idola mereka. Saya pikir dengan itu mereka akan lebih tertarik. Nah, hal ini yang mau saya coba karena dulu saya berpikir olahraga ini sebenarnya mereka harusnya senang. Kalau idealis saya berpikir mereka harus senang. Nah, mereka ikuti gerakannya, ini arahan saya itu. Tapi menyiasati anak-anak sekarang ini sepertinya kita harus lebih fleksibel. Saya berpikir bagaimana kita menemukan modal-modal yang lain yang harus ditumbuhkan supaya mereka walaupun dengan cara yang berbeda tapi mereka bisa mencapai tujuan yang sama. Kalau dulu saya berpikir dengan olahraga kita ke lapangan lakukan gerakan yang bapak arahkan ini ya, tujuannya seperti itu. Tapi memang kadang-kadang menyikapi itu dengan kondisi sekarang agak berbeda Pak. Jadi saya berpikir kalau kita harus saya pun lebih berpikir ekstra gini. Padahal saya orang yang tidak terlalu suka dengan apa itu ya kalau karena nama olahraga. Nah, ini 70-80% kita harus lapangan. Ya, kita harus praktek di sana. Kalau kebanyakan kita lihat dulu di kelas kita lihat lewat ini itu bolehlah nanti 10-20% dulu. Tapi kalau tentang teknik ini menurut saya sudah. Tapi menyikapi ini kemarin yang masalah-masalah yang kita temui itu terkait dengan motivasi anak yang kurang, saya berpikir untuk mencoba lebih menggunakan media pembelajaran yang lain yang lebih variatif juga dengan video tutorial yang ada di YouTube ataupun membentuk mereka menjadi kelompok-kelompok yang mungkin nanti dengan proyek-proyek yang harus mereka kerjakan bersama, menganalisis video. Mungkin lewat itu mereka akan lebih masuk walaupun Putri agak lemah dalam hal praktek. Tapi mungkin dengan hal itu mereka bisa menjangkau, oh tekniknya rupanya mengganggu seperti ini, oh kakinya ditekuk ya Pak ya, rupanya Pak ya, oh kenapa Pak badannya agak miring, oh rupanya karena satu ini sebelum passing untuk menjaga keseimbangan, jadi bukan tak boleh gini. Di lapangan kamu lihat ini kan kawan rumah, sekarang coba kita lihat di video, oh kenapa kita ini semua kan ini menjaga keseimbangan. Jadi saya akan melihat itu usaha saya dengan menyiasati bola yang kurang, kemudian motivasi mereka yang lemah, jadi kita berpikir yang lain, tapi dengan tujuan yang sama supaya kita bisa mengetahui analisis ini harapan kita masih kontrol dribble kotak. Jadi ternyata setelah Bapak melihat ya, kondisi di lapangan, apa namanya observasi kemarin ya, Bapak ada banyak menemukan cara gitu ya untuk mengatasi minimnya motivasi siswa belajar materi berat ya, terutama bola besar ya, dan itu bagus sekali Pak ya, rencana Bapak itu sangat bagus ya, dengan menggunakan media sosial ya, menggunakan apa namanya digital, internet dan sebagainya ya, kemudian melaksanakannya di kelas ya. Nah bagus Pak. Baik Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut Pak? Kapan nih Bapak apa namanya mengimplementasikan rencana Bapak tadi? Ya, ya memang untuk mengimplementasikannya itu karena ini memang sudah masuk akhir ini kayak semester ya, dan memang kegiatan di sekolah kita juga lagi pada-padatnya ini hampir seminggu 2 minggu ini selesai kegiatan IHT baik siswa maupun guru. Jadi saya masih sedang dalam persiapan ataupun riset video-video yang bisa saya pakai untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran saya. Sementara ini memang saya sedang menyiapkan itu semua, hanya memang belum bisa saya terapkan ke siswa. Tapi dalam proses itu saya sudah ke arah, jadi sudah video-video itu sedang kita kumpulkan, video-video pembelajaran itu yang mudah yang bisa mereka lihat
kemudian mereka bisa akses dan tujuannya juga bagus mungkin itu sudah kita pribadi biasanya video itu baru kita susun, kemudian kita bentuk aktivitasnya seperti apa supaya anak didik yang putri juga secara keseluruhan kita putri bisa aktif, bisa mengetahui konsep-konsep ini walaupun mereka untuk mempraktekannya susah, tapi setidaknya mereka konsepnya paham. Karena kembali lagi ke konsep olahraga di sekolah ini sifatnya olahraga pendidikan, jadi tidak ada target prestasi yang mereka harus capai. Tapi kesehatan kebugaran mereka tercapai melalui olahraga yang dikemas dalam permainan bola besar, bola kecil, atletik dan sebagainya. Jadi Bapak saat ini sedang menyiapkan lah, ya, sedang menyiapkan itu, dan tapi Efektifnya mungkin semester depan ya Bapak akan melakukan Bapak kajian, ya. Itu bagus sekali Pak kalau Bapak, ya. Memang kita sebagai guru ini ya harus terus memberikan cara yang menemukan ide terbaik ya agar siswa itu senang belajar, supaya aman, nyaman, dan senang dalam belajar. Sehingga terjadi pembelajaran berkualitas. Kan yang kita inginkan. Baik Pak, apa nih Pak bayangan Bapak ketika nanti Bapak sudah melakukan ide-ide Bapak tadi, ya, sudah Bapak realisasikan, dan apa bayangan Bapak terhadap? Saya berpikir ya secara pribadi tetap harus optimis Pak ya, karena ketika kita sudah maksimal dengan cara-cara ataupun berbagai metode dan variasi pembelajaran yang kita lakukan, harapan saya dan juga sekaligus optimis itu semua akan berhasil. Dan motivasi anak-anak, keterlibatan anak-anak khususnya setelah didik putri dan secara keseluruhan putra putri itu mereka lebih aktif, dan hal ini akan berpengaruh kepada tingkat kebugaran dari peserta. Semakin banyak mereka beraktivitas, semakin banyak mereka melakukan gerakan, dan itu semua akan berimpact pada kondisi kebugaran. Semakin tinggi denyut nadi mereka, semakin mereka mau beraktivitas, itu semua akan meningkatkan aliran oksigen ke otot, ke otak, dan semuanya mereka bisa menjadi lebih segar, kondisi badan juga aktif, dan itu menunjang untuk pelajaran-pelajaran ini untuk jangka panjang. Tapi kita akan mulai, mudah-mudahan dengan cara-cara yang saya sedang siapkan ini itu akan memberi dampak yang signifikan untuk peserta didik. Memang tidak akan nampak pada 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, tapi kalau itu mereka rutin, mereka sudah tertarik, mereka senangi, kita lakukan, nanti mereka efeknya, kita bisa lihat dampaknya, 2 bulan ke depan mereka kondisi tubuhnya fit, itu akan berdampak juga pada pelajaran-pelajaran yang lain. Tidak ada lagi yang mudah pingsan, tidak ada lagi yang sedikit-sedikit sakit, mengeluh ini dan lain sebagainya. Jadi Bapak optimis ya Pak ya untuk melaksanakan ini ya. Baik sekali Pak. Namun Pak, untuk mewujudkan ini semua, ya, mewujudkan ini Bapak sehingga tadi siswa itu memiliki motivasi yang penuh dalam belajar olahraga, ya. Nah, kira-kira Bapak perlu nggak untuk bantuan dari orang lain, dari rekan sejawat, begitu, atau cukup Bapak sendiri yang melakukan ini, ya, sehingga muncul motivasi siswa untuk belajar olahraga. Tentu Pak, kita tidak bisa juga mengabaikan ataupun menganggap enteng atau sepele kehadiran kawan-kawan kita, karena kehadiran rekan sejawat juga memberikan dampak positif. Kita tidak bisa juga merasa diri yang paling hebat, karena tetap ada kekurangan-kekurangan walaupun kita sudah mempersiapkan yang begitu baik dalam kerja kita, tetapi dalam pelaksanaan kita butuh
pengamatan yang nanti itu akan bermanfaat juga demi kesempurnaan dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Jadi saya berpikir itu. Jadi memang perlu kolaborasi Pak ya, perlu kolaborasi ya, perlu support juga dari pihak sekolah dan rekan sejawat ya, terutama karena ya Bapak kan fasilitas yang Bapak kurang ya, tentu itu harus dibicarakan Pak ya, dibicarakan dengan pihak sekolah ya, bagaimana supaya fasilitas terpenuhi ya, supaya siswa dan guru memiliki edukasi ya dalam belajar olahraga yang efektif ya. Nah, baik Pak, jadi proses observasi kita ya hari ini dan bincang-bincang kita hari ini Pak, semua saya catat Pak ya, saya catat ke dalam form seperti Pak ya. Setelah kegiatan ini Pak ya, nanti Bapak akan action dari Pak ya, Bapak akan menyiapkan apa namanya teknik-teknik sebelum Bapak akan action di semester depan Pak ya. Nah, semangat untuk Pak Giju ya. Saya yakin ya dengan dengan semangat yang Bapak miliki, Bapak bisa melaksanakan semuanya dengan sangat baik Pak ya. Nah, di lain waktu Bapak boleh kalau misalnya berbagi bantuan ya, untuk kita berbincang-bincang ya, terus sharing begitu ya, Bapak boleh kembali menghubungi saya ya, kita bisa sharing, kita berbagi bantuan ya. Saya pikir itu saja Pak ya untuk proses pasca supervisi kita pada hari ini Pak ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya. Sudah mau diobservasi oleh saya ya, kemudian diamati lagi, disampaikan lagi semua yang menjadi kelebihan dan kekurangan ini ya. Terima kasih, selamat pagi Pak.